Salam selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Mari pada pagi hari ini kita akan datang dari hadapan hadirat Tuhan, bahwa korban syukur pujian pengagungan kehadapannya. Dan mari kita nikmati pada pagi hari ini dengan penuh sukacita serta kegirangan. Saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi. Dia yang mencipta dengan kuasanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya itu. Turunlah atas sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini atas kasih dan anugerah-Mu, kami ada di tempat ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersatu hati. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk WL, untuk singer, untuk tim musik ya Tuhan. Kami serahkan untuk asyir, untuk kolektan ya Bapa. Kami berdoa untuk kameramen ya Tuhan. Kami berdoa untuk soundman, untuk multimedia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bapa, biarlah Tuhan mengurapi setiap mereka. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, agar setiap apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kami yang hadir pagi hari ini. Tuhan juga layakkan kami untuk ruangan ini. Tuhan sucikan seluruh peralatan yang kami gunakan. Biarlah semua ada dalam kendali-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pelayanan kami. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami ini ya Tuhan. Bahkan tamu-tamu hotel boleh melihat akan kemuliaan Tuhan. Mereka boleh mendengar akan puji-pujian sehingga mereka boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah setiap kami yang datang dengan pergumulan kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami yang datang dengan kelemahan tubuh kami pulang dari tempat ini, kami boleh mendapat kesembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang hari ini datang dengan hati yang bersukacita dan siap memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang hebat. Hanya Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Yuk mari saudara kita bertepuk tangan. Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu.
rintangan menghadang akan, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku.
tahu Tuhan hari esok. Kami nggak bisa Tuhan menggantungkan hidup kami kepada siapapun. Yang kami tahu, kami hanya bisa menggantungkan semua kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Ku tahu kan hari esok, namun aku tegar, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari sama-sama kita puji Nabi semua. Aku tahu dan hari esok, namun langkahku tegar, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegar, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini
Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia di setiap kehidupan kami. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Selain puji dan sembah Kau. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan pujian. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari saudara katakan, siapakah ku ini Tuhan? Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan,
selain puji dan sembahkan. Saya undang untuk anak-anak dapat maju ke depan. Silakan semua anak-anak dapat maju ke depan. Kita akan berdoa buat anak-anak. Mungkin ditemenin oleh mamanya juga nggak apa-apa ya. Ditemenin kakaknya atau mamanya. Kita akan berdoa buat anak-anak kita yang juga sebentar mereka juga akan mendengar firman Tuhan melalui sekolah minggu. Silakan para orang tua dapat membawa atau guru-guru sekolah minggu dapat membawa anak-anaknya. Mari saudara, kita akan arahkan tangan kita untuk anak-anak kita yang akan sekolah minggu pada hari ini. Kita akan arahkan tangan kita akan angkat tangan kita akan berdoa bagi anak-anak. Bapa di surga, saat ini Tuhan, hamba-Mu bersama dengan seluruh jemaat kami berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang memberkati anak-anak ini Tuhan. Kalau mereka juga sebentar akan mendengar firman-Mu melalui sekolah minggu Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, seperti Engkau ketika anak-anak itu datang kepadamu dan Engkau yang memberkati anak-anak ini. Firman-Mu katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku karena mereka juga butuh Engkau Yesus. Engkau yang akan terus menolong pertumbuhan rohani anak-anak kami. Berkati para orang tua, berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka. Berikan bahasa, kata-kata yang sederhana untuk mereka boleh semakin mengenal sungguh Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami berarti di mata Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan, dan Engkau yang akan menolong setiap kami untuk kami semakin mengenal sungguh betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, silakan Kau yang akan terus menolong memampukan seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal akan cinta-Mu yang besar dalam hidup kami, dan kami mau hidup untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan haleluya. Silakan Bapak Ibu saudara kembali. Silakan anak-anak dapat beribadah di sekolah minggu. Iya, puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu saudara semua. Apa kabar? Ya, jawabnya tidak saja luar biasa, karena kejadian saudara dan saya itu ajaib dahsyat, saudara ya. Jadi ketika saya akan bertanya, apa kabar saudara? Ajaib dahsyat luar biasa. Siap? Oke. Apa kabar jemaat Baladewa? Bukan semua kayaknya. Coba lihat kanan kirinya. Kamu tuh ajaib dahsyat loh. Yuk kita sekali lagi. Apa kabar jemaat Baladewa? Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan diberikan kepada saya. Tanpa terasa 1 tahun kemudian saya boleh bersama-sama saudara ya. Luar biasa, karena saya sempat melihat file-file khotbah saya di BFC. 1 tahun pas saudara ya. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala Jemaat dan Ibu, dan juga seluruh para pengurus, dan juga bagi jemaat-jemaat yang kemarin bertemu saya, yang mengingatkan saya nanti hari Minggu khotbah ya. Waduh, luar biasa. Jemaat-jemaat terus berdoa ya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Jemaat Baladewa, ya sekarang namanya Jemaat Baladewa ya Pak Aril ya. Luar biasa, bukan BFC lagi. Bapak Ibu Saudara dan khususnya Jemaat Baladewa, siap jadi berkat? Katakan kanan kirinya, siap jadi berkat. Amin, luar biasa. Nah, minggu ini tema kita Changemaker, yaitu apa saudara? Pembawa perubahan, Changemaker, yang mengajak setiap saudara dan saya untuk kita ini berdampak. Karena bulan November ini tema besarnya itu adalah berdampak. Tuhan mau supaya saudara dan saya kita menjadi berkat. Berdampak jadi berkat dengan apa? Dengan menjadi agen-agen perubahan melalui apa? Melalui profesi kita, pekerjaan kita, posisi kita, yang kita lakukan, yang kita jalani, kita siap untuk
untuk menjadi berkat. Sekarang sekali lagi, jemaat Baladewa siap jadi berkat? Amin. Katakan amin begitu ya. Jemaat Baladewa siap jadi berkat? Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya, mari kita akan belajar dari seorang tokoh daripada Perjanjian Lama yang menjadi pembawa perubahan bagi bangsanya. Kita akan buka di dalam Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Cuma 11 ayat, saudara. Kita akan baca secara bergantian. Di situ diberikan judul di dalam perikop itu, doa Nehemia bagi orang Israel. Saya ayat pertama, nanti Bapak Ibu Saudara dan teman-teman ayat yang kedua dan seterusnya. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Saudara, Nehemia di akhir ayat yang ke-11, dia katakan sebagai ketika itu aku ini juru minuman raja. Dia katakan profesinya sebagai seorang juru minuman. Satu kepercayaan yang luar biasa, saudara. Padahal dia juga orang buangan. Dia orang Yahudi yang ada di negeri asing, di Persia. Dia melayani sebagai juru minuman raja. Satu pekerjaan yang gak kaleng-kaleng, saudara. Gak main-main. Sok saudara jadi ajudannya Pak Prabowo. Wah, hebat bukan? Ini juga juru minuman ini penentu, saudara. Dia harus meminum dulu sebelum rajanya minum. Kalau itu minuman itu beracun, mati dulu, saudara. Jadi satu kepercayaan yang luar biasa. Dan anehnya, saudara, Raja Artasasta tidak takut. Dia mempunyai kepercayaan kepada Nehemia ini. Nah, kira-kira, saudara, kalau seorang ajudan, ya, seorang yang dipercaya, gajinya kayak gimana, saudara? Pasti luar biasa juga, bukan?
seorang yang luar biasa, seorang buangan yang dipercaya menjadi juru minuman, seorang raja yang berkuasa atas Babel dan Israel saat Nehemia menjabat sebagai juru minuman. Di sini saudara kita dapat melihat seharusnya Nehemia yang sudah punya posisi kepercayaan, orang yang sangat dipercaya, yang pastinya tentunya gajinya juga pasti gede saudara. Hidupnya pasti enak, nyaman gitu saudara. Apakah Nehemia ini akan berarti di hadapan Tuhan kalau dia hanya sebagai seorang juru minuman raja? Apakah hidupnya berarti di hadapan Tuhan saudara? Banyak orang-orang legend, ya kalau sekarang kita sebut legend ya, YouTuber wah terkenal saudara. Tapi apakah hidupnya berarti? Sekalipun dia punya banyak kekayaan, dia punya posisi yang luar biasa, apakah dia berarti di hadapan Tuhan? Kalau dia hanya sebagai seorang YouTuber, seorang penyanyi yang terkenal, kemudian seorang penguasa yang terkenal seperti Hitler, Alexander Agung, yang akhirnya dia katakan semuanya sia-sia. Sampai dia minta tangannya dikeluarkan dari peti matinya. Karena apa? Dia pulang dan bawa apa-apa saudara. Apakah dia berarti di hadapan Tuhan? Saudara, kita mau belajar dari Nehemia ini untuk menjadi pembawa perubahan yang hidupnya berarti bagi Tuhan dan berdampak bagi bangsanya. Kalau Nehemia hanya seorang juru minuman raja, dia tidak akan berarti apa-apa saudara. Sekalipun dia menjadi orang kepercayaan yang luar biasa dari seorang raja besar saudara, penguasa Babel dan juga Israel, dia raja Persia saudara. Tetapi kalau dia hanya seorang juru minuman, dia tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi Nehemia boleh menjadi teladan yang hari ini kita akan pelajari bersama saudara. Dia menjadi pembawa perubahan yang hidupnya berarti bagi Tuhan dan dia berdampak bagi bangsanya. Karena apa saudara? Hal yang pertama saudara, Nehemia hidup terkait dengan Tuhan. Itu yang menjadikan hidup Nehemia berarti. Katakan kanan dirinya, hidup kita berarti karena kita terkait dengan Tuhan ya. Hidup kita berarti karena apa? Kita terkait dengan Tuhan. Nah sekarang kita mau melihat orang yang terkait dengan Tuhan, apakah dia cuek-cuek saja saudara? Ternyata orang yang hidupnya terkait dengan Tuhan itu adalah orang yang peduli. Di ayat yang ke-4 firman Tuhan katakan, ketika ku dengar berita ini dari Hanani, yaitu salah satu saudaranya yang menyampaikan tentang keadaan bangsanya. Ya, ketika Hanani datang dan di situ dia katakan orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika dia mendengar berita ini saudara, apa yang dilakukan Nehemia? Dia sudah punya jabatan yang keren saudara, dan dia sudah hidup nyaman di Persia saudara. Ketika dia mendengar berita ini saudara, apakah dia cuek? EGP banget, emang gue pikirin, silakan aja ngapain pusing-pusing ngurusin tembok yang sudah hancur, ngurusin bangsa yang sudah tidak karu-karuan, ngapain? Tetapi apa yang dilakukan Nehemia saudara? Ayat yang keempat tadi katakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, seorang yang terkait dengan Tuhan, dia akan terbeban dengan umatnya dan pekerjaan Tuhan di Yehuda. Dia seorang yang peduli. Dia nggak EGP, dia bukan orang yang cuek. Tetapi dia peduli saudara. Dia duduk, dia tersungkur, dia nangis, bahkan dia berpuasa dan berdoa. Bagi siapa? Untuk dirinya saudara, untuk dirinya sendiri saudara? Enggak, untuk orang lain.
Nah saudara, ketika kita mendengar hal-hal buruk yang terjadi, baik kepada saudara kita, kepada keluarga kita, walaupun mungkin ngeselin gitu saudara ya, tetapi orang yang hidupnya terkait dengan Tuhan, itu pasti ada kepedulian. Ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini saudara, tiba-tiba saya mendengar dari suami saya yang sedang telepon adik ipar saya, berkata bahwa anaknya terkena lem Alteco. Matanya kena lem Alteco saudara. Saya sangat kaget saudara. Langsung saya telepon adik saya yang masih satu SMP, anak satu-satunya anak cowok. Dia senang main pancing saudara, dan dia ini suka ngulik-ngulik sendiri gitu saudara ya. Suka ngulik-ngulik alat pancingnya, dan dia ingin ngelem kayaknya saudara, ingin ngelem. Tapi lem Alteco-nya itu diputer-puter, nggak buka-buka atau gimana saya nggak tahu. Pokoknya setelah diputer-puter lemnya, tiba-tiba jeprot kena ini saudara ya, kena mata, kena salah satu matanya. Nah ketika saya mendengar ini, bagaimana saya sebagai seorang tante, apalagi seorang hamba Tuhan saudara, kalau hidup kita terkait dengan Tuhan, saya nggak kuat saudara. Saya langsung telepon adik saya langsung panggil adik saya, saudara-saudara saya yang lain, ayo kita berdoa. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kan saudara, saya ada di Bandung, dia ada di Semarang saudara ya. Saya hanya bisa berdoa, minimal gitu saudara ya. Minimal kita bisa memberikan perhatian, kepedulian, karena saat itu adik saya sudah panik, Cili sini kakiku sudah gemeter. Karena saat itu mereka juga, suami saya berkata, sudah Bu, cepat bawa ke dokter. Karena sudah dikucek-kucek saudara ya, kayak namanya anak pasti dia langsung langsung gini-gini kan saudara, karena matanya perih gitu kan saudara. Dan di situ di dalam kepanikan, saya ajak mereka berdoa, dan puji Tuhan saya merasakan ketenangan, dan di situ puji Tuhan sudah tolong, sekalipun masih ada prosesnya saudara ya, tetapi minimal sudah ada kuasa Tuhan yang bekerja pada anak ini. Nah saudara, kepedulian ini penting ketika kita menghadapi, ketika kita mendengar sesuatu yang terjadi, hal yang buruk, hal yang mengagetkan, atau sesuatu yang musibah apapun yang kita dengar saudara, ada kepedulian. Atau dengan keadaan bangsa kita ini, di sana ada gempa bumi, di sana kita berdoa bagi bangsa dan negara kita ini. Saudara, seorang yang terkait dengan Tuhan itu tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan seorang yang hidup terkait dengan Tuhan itu juga apa saudara? Dia berani keluar dari zona nyaman. Harusnya kan sudah enak kan saudara? Seorang kepercayaan raja, tinggal di istana raja, hidup dekat dengan raja, kemana-mana juga dia sangat orang penting, begitulah saudara, juru minuman raja. Tetapi saudara, Nehemia berani keluar dari zona nyaman. Dengan apa? Dengan dia berdoa kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, dan di dalam doanya itu luar biasa saudara. Selama 4 bulan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nanti saudara bisa lihat dari pasal pertama ayat pertama, dan pasal yang kedua ayatnya yang pertama itu sekitar 4 bulan saudara dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam apa? Puasa dan doa yang disertai banyak air mata karena kesulitan yang diderita umatnya. Harusnya ngapain mikirin bangsa yang sudah temboknya sudah hancur begitu saudara. Di dalam doanya itu ada pengakuan dosa yang gak dilakukan dia saudara, tetapi dia ada pengakuan dosa. Dosa yang dilakukan bangsanya, dosa yang dilakukan umatnya. Bahkan dia juga berdoa untuk dosanya, dosa keluarganya. Dia akui di hadapan Tuhan. Dan juga di dalam doanya itu juga ada apa saudara? Peringatan kepada Allah akan firman-Nya. Ya, jadi Nehemia mengingatkan Tuhan, Tuhan kamu kan sudah pernah janji kepada umatmu, kalau mereka setia maka engkau yang akan kumpulkan mereka, engkau akan pulihkan mereka. Diingatkan Tuhan saudara ya, di dalam doa daripada Nehemia ini. Dan dia juga apa saudara, memberikan perhatian terhadap kemuliaan dan maksud-maksud Allah. Dan di dalam doa syafaatnya dia terus menerus berdoa bagi siapa? Bagi bangsanya, bagi umatnya. Nah saudara, Nehemia juga berdoa di dalam tadi ayat yang kita baca,
ayat yang ke-11 di dalam doanya yang terakhir, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Maksudnya siapa saudara? Yaitu Raja Artasasta. Dia juga berdoa, minta supaya Tuhan menolong, supaya dia berhasil dan mendapat belas kasihan dari orang ini, dari Raja Persia ini, supaya mengizinkan dia balik ke Yerusalem. Dia ada di Persia. Dan itu kan tidak gampang saudara untuk mendapatkan, untuk ngomong sama seorang raja, untuk minta izin pulang ke bangsanya. Ngapain kamu bisa begitu saudara? Bisa dibentak saudara ya. Tetapi dia minta kepada Tuhan. Dalam doanya dia mohon belas kasihan dari orang ini. Nah di sini saudara kita juga bisa belajar. Siapa yang sanggup mengubahkan hati orang? Hanya Tuhan. Ya, orang yang terkait dengan Tuhan, dia akan berdoa, saudara. Dia minta, makanya saudara ketika, aduh Tuhan, apa bisa orangnya sekeras kayak gini? Apa mungkin Tuhan, dia bisa mengizinkan saya pergi? Dia seorang pembesar, bagaimana saya bisa ngomong sama orang ini? Berdoa. Kalau hidup kita terkait dengan Tuhan, maka kita akan berdoa. Tuhan yang sanggup mengubahkan hati seseorang. Atau mungkin saat ini ada keluarga yang disuruh bertobat, disuruh saudara, percaya Yesus, rasanya susah luar biasa. Ada yang bisa kita lakukan, yaitu apa? Berdoa. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya berdoa untuk keselamatan bagi papa saya yang seorang kepercayaan Konghucu itu kan pokoknya asal baik saja. Kalau mengalahkan orang baik susah saudara ya. Tapi kan kebaikan tidak bisa menyelamatkan saudara. Dan kami berdoa itu sekian puluh tahun saudara. Akhirnya papa saya percaya Yesus. Nah saudara, berdoa yang bisa mengubahkan hati seseorang hanya Tuhan saja. Nah saudara, apabila kita mengizinkan sesuatu dari orang lain, kita harus menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita ngomong kepada orang itu saudara, biar kita akan bawa dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan kita, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup menggerakkan hati dan pikiran para pemimpin yang berpengaruh untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Seperti juga ketika peristiwa Esther. Ya kan saudara, ketika Esther ingin menyelamatkan bangsanya dan dia ingin berbicara kepada, walaupun itu suaminya saudara, tapi seorang raja saudara, Raja Ahasveros, itu juga tidak gampang. Dia minta supaya semua bangsanya berdoa dan berpuasa untuk dia bertemu dengan Raja Ahasveros. Sekalipun itu suaminya, tapi posisinya itu nggak bisa dimainkan saudara ya. Dan di situ akhirnya Ahasveros mengabulkan permohonan Esther. Dan Esther bisa berbicara dan menyelamatkan bangsanya. Demikian pula Nehemia. Ya, dia datang kepada Tuhan, minta Tuhan menggerakkan hati daripada Raja Artasasta, Raja Persia. Nah saudara, kita dapat melihat bahwa doa sanggup menggerakkan tangan Allah bekerja. Amin. Mari kita sama-sama katakan, doa sanggup menggerakkan tangan Allah bekerja. Jadi ketika kita menghadapi segala situasi, bahkan situasi yang tidak mudah sekalipun, apa yang bisa kita lakukan saudara? Berdoa. Tuhan yang sanggup menggerakkan tangannya untuk menolong kita dan menyelamatkan kita. Amin. Saudara, orang yang terkait dengan Tuhan itu juga saudara selalu meminta tuntunan Tuhan. Ya, saudara, orang yang hidup terkait dengan Tuhan itu pasti selalu meminta tuntunan Tuhan. Jadi dia tidak gegabah di dalam dia mengambil berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang penting. Tidak membawa kemauannya sendiri, tetapi apa sih Tuhan yang menjadi kehendakmu? Di dalam ayatnya yang pasal yang kedua ayat yang keempat, firman Tuhan katakan di dalam pasal yang kedua ayat yang keempat,
Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Ya, ketika dilihat oleh raja wajah Nehemia yang sedih karena keadaan bangsanya, sehingga tiba-tiba raja tergerak. Nah, itu karena doa dari Nehemia. Tiba-tiba si raja ini ngelihat wajahnya Nehemia dan kemudian bertanya, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dalam sesaat, saudara, bukan berarti terus di depan raja terus langsung dia doa begitu, bukan, saudara. Di dalam hatinya dia langsung terkoneksi dengan Tuhan. Dia langsung tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku jawab kepada raja? Aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dalam sesaat itu, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga pertolongan dan hikmat Tuhan menyertainya. Untuk apa, saudara? Memimpin pembangunan tembok Yerusalem yang sudah roboh. Nah, saudara, tembok itu kalau bagi sebuah bangsa atau negara, itu adalah harga dirinya sebuah bangsa. Kalau pertahanan negara kita ini bobol, saudara, wah, sudah, kita akan diinjak-injak oleh musuh. Sudah tidak ada harga dirinya bangsa itu. Demikian pula apa yang terjadi kepada Israel, atau kepada bangsa di Yerusalem, saudara. Temboknya itu sudah runtuh. Dan itu yang menjadi kesedihan, udah gitu memprihatinkan keadaan di sana. Nah, saudara, Nehemia menjadi seorang teladan pemimpin di dalam pemerintahan. Ya, Nehemia adalah orang yang memimpin bangsa Israel untuk pembangunan tembok Yerusalem yang telah roboh dan hancur itu, saudara. Bahkan pintu-pintu gerbangnya. Dan dikatakan bahwa Nehemia menjadi seorang teladan pemimpin saleh dalam pemerintahan. Seringkali Nehemia dipakai kalau keteladanan kepemimpinan itu belajar dari Nehemia. Karena dia adalah seorang yang bijaksana, dia berprinsip, dia berani, saudara. Dia punya integritas yang tidak tercela, iman yang kokoh, belas kasihan bagi yang tertindas, dan sangat berbakat besar di dalam kepemimpinan dan organisasi. Nah, beberapa hal yang boleh kita lihat, saudara, bahwa kepeduliannya kepada bangsanya, kepada umatnya, sekalipun dia tinggal di Persia, di kota Susan, ketika dia mendengar kabar buruk tentang kondisi bangsanya, dia memohon belas kasih kepada Tuhan. Kemudian perjalanannya ke Yerusalem, pembangunan tembok, sampai Raja Artasasta pun mengizinkan dia untuk pulang ke Yerusalem. Bahkan dia bisa bolak-balik Yerusalem ke Persia, saudara. Dan dia tidak itu saja, Raja Artasasta juga memberikan izin untuk mengambil kayu-kayu sehingga Nehemia membangun kembali tembok kota itu. Sekalipun banyak tantangan yang ada, saudara. Untuk membangun tembok, saya akan cukup, nanti waktunya bisa berjam-jam ya. Saya secara singkat, saudara, ada tantangan. Sekalipun dia merasakan tangan Allah bekerja, ada musuh-musuh yang mengejek dia, mengolok-olok dia. Tapi bagaimana sikap Nehemia? Dia tetap pada Tuhan. Dia tetap lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan di situ, saudara, kita juga melihat bagaimana pembaruan rohani juga terjadi setelah pembangunan tembok selesai, sudah beres, dan dia melihat kehidupan umatnya juga masih ngaco. Dia langsung luruskan kehidupan bangsa Israel ini, saudara. Di Nehemia 8 ayat pasal 8 sampai 13, saudara nanti bisa melihat Nehemia melakukan reformasi sosial dan menegakkan hukum Sabat dan melarang pernikahan campur. Saudara, luar biasa sekali. Dan di sini kita dapat belajar bahwa hidup yang terkait dengan Tuhan itu ada apa, saudara? Ada kepedulian, tidak cuek, nggak EGP, bukan urusanku, ya, tetapi dia peduli, minimal dengan berdoa. Ketika kita menghadapi satu situasi, terutama apalagi itu keluarga kita, dan kalau saya juga boleh saksikan, saya punya keponakan yang paling besar, sekalipun dia pernah kami tolong dan mengecewakan, saudara, tetapi kakak perempuan saya, cicik saya itu selalu apa, saudara, kepo gitu, saudara, ya. Sampai saya ngomong, udah kamu ngapain kepo-kepo, lihat statusnya, lihat kesulitannya, lihat keluhannya, ngapain sih? Dia sangat peduli, dia sangat care. Jadi mau tidak mau, akhirnya cici saya ngomong ke adik-adiknya. Jadi akhirnya sekalipun mengecewakan, saudara, tetapi kami berusaha untuk menolong dia.
ya karena memang kondisinya sudah sangat terpuruk dengan istrinya yang kena stroke, lumpuh, anaknya 3 masih kecil-kecil, masih SMP, SD, saudara. Jadi kami akhirnya berinisiatif, melalui adik saya, kami bersaudara berinisiatif untuk menolong keluarga keponakan besar kami ini. Nah saudara, itulah yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Kalau hidup kita terkait dengan Tuhan, ada kepedulian, gak cuek, gak egois, tidak mementingkan diri sendiri, dan berani keluar dari zona nyaman. Kemudian saudara, hal kedua saudara, yang kita dapat lihat melalui Nehemia ini untuk membawa perubahan saudara, hal yang berikutnya, tujuan hidup kita ini adalah untuk siapa saudara? Tujuan hidup kita ini untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk posisi kita, untuk siapa saudara? Untuk Tuhan. Ayo sama-sama katakan, tujuan hidup kita, hidup untuk Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar ada lagu, kau dicipta untukku, kau dicipta untukku, sepasang laki perempuan begitulah ya, sepasang kekasih begitu, selalu mengatakan kamu diciptakan untuk aku, kamu juga diciptakan untuk aku. Sepertinya bagus saudara ya, tetapi ada seorang hamba Tuhan yang mengkritisi, ini lagu harus dikritisi. Karena apa saudara? Minta maaf, karena mungkin salah satu dari pasangan itu bisa meninggal. Nah itu saudara, kalau sudah meninggal begitu, apa tujuan hidup kita? Kamu diciptakan untuk saya diciptakan untuk kamu. Tapi ketika salah satu ini gak ada saudara, lalu untuk siapa kita? Apakah kita akan hancur saudara? Tidak. Tujuan hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Kita harus ingat dan ini harus kita pegang saudara. Ini satu prinsip yang harus kita pegang, bahwa saudara dan saya, hidup kita diciptakan oleh Tuhan, bukan oleh suami kita, bukan juga oleh orang tua kita. Karena kalau nggak karena Tuhan, nggak akan jadi kita saudara ya. Hidup kita diciptakan oleh Tuhan untuk apa saudara? Untuk kemuliaan Tuhan. Pegang prinsip ini baik-baik saudara ya. Nehemia tahu tujuan hidupnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, sehingga dia membawa dampak tidak saja bagi segolongan orang, tetapi bagi bangsanya, bagi bangsa Yahudi. Nehemia berdampak dan berarti. Demikian pula dengan saudara dan saya. Hidup saudara dan saya, kita bisa berdampak ketika kita pegang prinsip seumur hidup kita, bahwa hidup kita diciptakan oleh siapa saudara? Oleh Tuhan. Untuk siapa? Bukan untuk ABCD saudara, yang bisa meninggalkan kita atau yang bisa, gak ada saudara. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan, karena dialah yang menjadikan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16, pegang prinsip seumur hidup kita ini saudara ya. Hidup kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Tadi juga ada pujiannya kan saudara, di sorga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh siapa saudara? Oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi kita itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Saudara, pegang prinsip ini di dalam hidup kita, sehingga kita tidak goyah di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh menjadi agen perubahan Tuhan, untuk kita berdampak, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Seringkali ada di luar sana saudara ya, ketika dia ditinggalkan oleh istrinya, suaminya, orang tuanya, hidupnya sepertinya hancur begitu saudara. Saudara,
ingatlah bahwa hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita terkait dengan Tuhan, maka kita akan hidup sesuai dengan tuntunannya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup aku? Karena apa, saudara? Hidup kita ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, biarlah di dalam hidup kita yang sekali di dalam dunia ini tidak sia-sia. Jadikan hidup yang sekali ini, saudara, tidak disesali, tetapi kita isi sesuai dengan rencananya. Amin, saudara. Mau berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita? Mau jadi berkat? Jemaat Baladewa siap jadi berkat? Haleluya. Kalau kita mau jadi berkat, berdampak, tidak saja bagi gereja Tuhan, dimanapun kita berada, sekalipun kita juga mungkin dalam kondisi yang lemah, apakah kita nggak bisa berdampak, saudara? Apakah kita nggak bisa jadi berkat? Saya melihat ada seorang yang dalam kondisi kelemahan tubuh dan fisiknya, tetapi dia selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa buat siapa? Buat gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, bahkan juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Saudara, tidak ada yang berkata, aku nggak bisa apa-apa. Minggu lalu saudara sudah diberikan firman Tuhan. Setiap saudara dan saya itu minimal punya 1 talenta. 1 talenta itu nilainya gede banget, saudara. Bisa 20 tahun orang kerja, saudara. Nah, kita hidup di dunia, kita nggak tahu sampai kapan, saudara ya. Nah, saudara, Tuhan sudah memberikan kesanggupan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Satu dengan yang lain berbeda. Gak usah ngiri, masing-masing punya porsinya. Ya, kalau Pak Ariel bisa segalanya, saya nggak bisa main musik, saudara ya. Saya nggak perlu ngiri dengan Pak Ariel. Ya, saudara, sekalipun yang lain punya kelebihan ini, kelebihan itu, aduh saya nggak bisa apa-apa. Kita punya 1 talenta yang Tuhan mau kita kembangkan, kita kelola untuk menjadi berkat. Karena setiap saudara dan saya itu adalah pembawa perubahan. Baik di keluarga kita, dimanapun kita berada, profesi apapun, sekalipun kamu sebagai pelajar, kamu sebagai seorang siswa, kamu sebagai seorang, mungkin kita sebagai seorang pengajar, kita sebagai seorang penceramah, kita sebagai seorang pengkhotbah, pengusaha, siapapun kita, saudara, kita bisa membawa perubahan bagi orang-orang di sekeliling kita, membawa perubahan bagi setiap dimanapun kita berada. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kita yang sekali ini, saudara, tidak sia-sia. Ya, hidup kita yang sekali di dunia ini tidak sia-sia, tetapi berarti. Ya, kita berarti, jadikan hidup kita yang sekali ini tidak disesali. Kenapa ya? Saya tidak mau. Dulu saya pernah ingat ketika saya di Semarang, ada seorang om, begitulah ya, ada seorang om yang berkata kepada anak-anak muda, Nep gitu ya, Nep, kamu pakai masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Om ini nyesel. Kenapa om baru kenal Yesus sekarang? Kenapa om baru melayani sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Makanya kamu yang masih muda-muda ini, ayo kamu semangat melayani Tuhan. Jangan kayak om sudah tua, udah tenaganya juga sudah tinggal separuh begitu, saudara. Ya, jadi saudara, mari siapapun kita, muda, tua, ya, yang junior, senior, siapapun kita, Tuhan sanggup memakai saudara dan saya untuk menjadi pembawa perubahan. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Jadilah pembawa perubahan yang memuliakan Tuhan, apapun profesi atau posisimu. Amin. Semua kita siap untuk menjadi berkat. Sekali lagi, jemaat Baladewa siap jadi berkat? Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, mari saudara hidup berdampak, karena setiap saudara dan saya adalah agen-agen perubahan yang Tuhan pakai. Apapun profesi kita, sehebat apapun yang kita miliki, saudara, kita akan memiliki arti apabila kita kaitkan hidup kita dengan Tuhan.
Kita tanya apa yang menjadi tuntunannya, apa yang menjadi kerinduan hatinya, dan apa yang menjadi tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang pemain musik dan song leader singer. Kita akan angkat satu pujian yang ternyata belum pernah dinyanyikan di tempat ini ya. Tetapi para song leader singer kita, pemain musik kita luar biasa. Ya, tepuk tangan buat para pemain musik song leader singer kita. Haleluya. Saudara, biarlah kita akan terkoneksi terus, kita nyambung terkait terus dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan andalan kita di tengah situasi dunia yang tidak pasti, di tengah keadaan bangsa yang kita bersyukur ya di bawah pemerintahan Prabowo ini. Kalau kita melihat para menterinya itu hebat-hebat saudara ya. Kita berdoa supaya benar-benar bangsa ini masuk ke dalam masa keemasan misalnya di 2045. Siapapun nanti yang akan menikmatinya saudara ya. Tetapi kita tetap berdoa bagi bangsa dan negara kita ini supaya kesejahteraan itu segera nyata bagi bangsa dan negeri kita ini. Mari saudara, janganlah kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita nggak ada artinya kalau kita hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi hidup ini berarti, hidup ini bermakna, hidup ini menjadi berkat. Kita dapat menjadi agen perubahannya Tuhan ketika kita tahu, kita terkoneksi, kita terkait dengan Tuhan. Kita ikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan berdasarkan firman-Nya. Firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran kita. Dan kita akan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Haleluya Yesus. Mari kita akan masuk di dalam pujian. Amin. Benar Tuhan. Biarlah setiap saudara dan saya, kita akan selalu terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhanlah
disampaikan. Silakan Roh Kudus, Kau akan terus menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi agen-agen perubahan yang dari Tuhan. Kami mau senantiasa terkait dengan Engkau. Kami mau menjadi orang yang peduli Tuhan. Melalui doa-doa kami bisa memberkati banyak orang, bahkan memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami adalah orang-orang yang senantiasa Tuhan pakai untuk menyatakan kasih dan kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami sadar kami diciptakan oleh Tuhan, dan kami hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, biarlah hidup yang sekali di dunia ini Tuhan, kami mau pakai berarti, bermakna, dan menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan terus menolong seluruh jemaat Baladewa Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu, untuk membawa perubahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang kami miliki, apapun yang kami punya, kami mau berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, memberkati untuk penggembalaan hamba-Mu Bapak Pendeta Ariel di tempat ini, memberkati seluruh para pengurus yang ada, memberkati Tuhan seluruh apa yang menjadi program daripada Baladewa. Engkau yang memberkatinya. Pakai gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menyatakan kasih dan kebesaran nama-Mu. Ketika nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan, maka akan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun persoalan pergumulan dalam hidup kami punya Allah yang hidup dan berkuasa, yang kasih kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, dan hanya Engkau yang menjadi andalan di dalam hidup kami. Dan firman itulah Tuhan yang menjadi dasar kebenaran kami, untuk kami terus melangkah di dalam dunia ini. Kami sadar kami adalah milik-Mu, dan kami hidup hanya untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Haleluya. Mari saudara, sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, yang untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Kalau sebenarnya kami akan memberikan persembahan Tuhan yang terbaik untukmu Tuhan, kiranya kami bisa memberikan Tuhan yang terbaik yang kami punya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kasih dan Tuhan yang maha kuasa. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu untuk meninggikan nama Dia. Kita nyanyikan pujian, ku nyanyi haleluya. Mari kita sembah Dia, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang layak untuk disembah. Kita angkat pujian, kita nyanyikan bersama-sama. Kita mau menyembah Dia, Tuhan yang penuh kasih dan maha besar.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara rindu mengalami pemulihan dari Tuhan? Kunci pemulihan adalah saat kita datang dalam hadirat Tuhan, merendahkan diri lewat doa dan puasa serta mencari perkenanannya. Karena itu, melalui pengumuman ini, kami mengundang seluruh jemaat baik yang berada di pusat maupun rayon untuk menghadiri prayer encounter gabungan yang akan diadakan pada hari Jumat 22 November 2024 pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jeremia Dwi Kurniawan dengan tema Waiting in the Silence. Acara ini akan diawali dengan buka puasa bersama pada pukul 6 sore. Untuk jemaat yang membawa kendaraan, kami menyediakan akses parkir di area belakang gereja. Untuk seluruh pelayan Tuhan yang akan melayani dalam gift, pembinaan kategorial dan ibadah raya yang akan melayani baik di pusat maupun rayon, diharapkan untuk hadir dalam prayer encounter ini karena akan ada doa pengurapan. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir karena sakit atau berada di luar kota, jemaat dapat mengikuti prayer encounter gabungan ini secara online melalui live streaming di YouTube GIA Lembong Besar dengan link sebagai berikut. Kami tunggu kehadiran saudara di prayer encounter gabungan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita boleh diberkati. Terima kasih Bu Telestiana sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan. Amin. Jadilah agen perubahan. Ya, berubah, langsung berubah masing-masing. Baik, saya menyampaikan sedikit perihal ulasan tentang pengumuman. Hari Senin latihan angklung berjalan seperti biasa di tempat ini pukul 5 sore. Ayo Bapak Ibu yang belum tergabung dalam tim angklung, supaya kita semua, biar tidak ada penontonnya nggak apa-apa, jadi ikut semua. Ya, hari Rabu gift kaum wanita dimulai pukul 10 di tempat ini. Lalu hari Kamis baik gift Bilai di lantai 2 maupun gift harmoni di lantai bawah hari Kamis. Lalu prayer encounter hari Jumat mempersiapkan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bersama-sama bergabung di lengkong besar. Jadi dari malam mulai berpuasa sampai nanti buka puasa semampunya, ya, sekuatnya. Kalau kuatnya misalkan saya nggak sampai kuat sore, nggak apa-apa, jam 12 buka puasa silakan. Tapi nanti akan buka puasa bersama di lengkong besar jam 6. Nah, puji Tuhan, kebetulan nanti akan pelayanan worshiper, musik, tim itu dari kita, dari Rayon Baladewa. Karena itu kita semua mendukung bersama-sama. Dan saya mengajak para pelayan perjamuan kudus juga akan bergabung bersama-sama, karena nanti di sana akan didoakan lewat doa pengurapan. Berikutnya gift PRBK di tempat ini hari Sabtu pukul 5:30 sore, lalu dilanjutkan dengan latihan musik. Dan hari Minggu kembali kita beribadah hari Minggu seperti hari ini. Ibadah disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Dimohon jemaat Tuhan untuk boleh mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Lalu seperti tadi, jadi puji-pujian kita gabung bersama dengan seluruh anak-anak. Lalu pada saat akan firman Tuhan, maka anak-anak sekolah minggu akan terpisah, akan dilayani secara khusus sesuai dengan kebutuhan firman Tuhannya, dan dilanjutkan dengan latihan dance anak-anak. Jadi yang punya anak, punya cucu, kumpulkan semua, ayo diajak bersama-sama, karena nanti akan dididik sekolah minggu, lalu akan bersama-sama latihan dance untuk mengisi acara Natal kita di tempat ini. Ya, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua balik berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh melewati ibadah
pagi hari ini serangkaian dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami boleh menikmati persekutuan dengan saudara seiman. Kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita, pujian yang boleh mengangkat hati dan jiwa kami, menikmati lawatan Tuhan bekerja, dan firman Tuhan yang boleh membawa kami, mengarahkan kami, bahwa sesungguhnya setiap pribadi kami adalah agen perubahan yang Tuhan pakai, Tuhan ingin persiapkan untuk mengubah dunia ini. Minimal mengubah diri pribadi, mengubah orang-orang yang ada di sekitar kami, mengubah orang-orang yang bahkan mereka belum tahu siapa Engkau Tuhan Allah dan Juru Selamat. Memberi mereka pengharapan di dalam Kristus. Menjadikan kehidupan kami orang-orang yang melihat bahwa di sekitar kami masih banyak hal yang perlu diubahkan. Dan pada akhirnya mereka tahu bahwa pribadi kamilah agen-agen perubahan Kristus. Terima kasih Kau memberkati perkembangan dan kemajuan pekerjaan Tuhan di Rayon Baladewa. Kami merindukan dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum wanita, kaum pria, senior bijak keseluruhannya boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan, dibina, dibangun, dididik dalam kategori masing-masing dan berkumpul bersama-sama dalam ibadah raya. Kau memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kau memberkati dari asal kolektan, multimedia, soundman, kameramen, tim worshiper, doa syafaat, penyampai firman Tuhan, pengisi acara, RBK, dan keseluruhan yang tergabung di dalamnya. Tuhan memberkati. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami rindu di tengah-tengah negeri ini Engkau memberikan perubahan besar dengan kepemimpinan yang baru. Tuhan berkati sehingga negeri kami menjadi negeri yang adil, makmur dan bijaksana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada hari ini belum bisa hadir, mungkin karena pergumulan, karena masalah yang mereka hadapi, atau karena kesibukan. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Kami tahu Engkau sumber segala sumber pengharapan. Kami percaya Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang menyertai. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan kelepasan, yang di dalam kesulitan kesukaran memberikan jalan keluar yang terbaik. Untuk anak-anak-Mu yang masih studi, Tuhan memberkati sehingga masa depan mereka adalah masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Keseluruhan jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, kami percaya Engkau memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Sebentar kami akan melanjutkan ke dalam perbincangan program 2025. Tuhan memberkati agar semua berjalan dengan lancar dan baik. Kami mengucap syukur siap menjalani sepanjang hari ini, bahkan sepekan ke depan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tulip Yesus di mana kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan. Untuk Bapak Paulus dan Ibu Kumala yang masing-masing mengambil bagian di pelayanan, baik yang pelayanan di GIA Parmindo maupun pelayanan di GIA Magelang, Tuhan memberkati dan pelayanannya menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, jalani sepanjang sepekan ini bersama dengan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang sanggup, yang berani, yang mantap, yang hebat. Pribadi-pribadi yang Tuhan pakai menjadi agen perubahan. Jadi pribadi-pribadi pembuat perubahan. Sehingga di sekitar kita, di sanalah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Mari arahkan mata hati, tengahkan tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita di dalam Roh Kudus, Dialah yang akan menolong, memimpin, menyertai, memberkati dan meneguhkan setiap kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai pada Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya boleh berkata, amin. Yesus berkati. Hujan hormat syukur selamanya segala
bersaat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Teman-teman di belakang.